Kita mencoba untuk mengurangi stigma masyarakat, ya, stigma negatif tentang lapas. Oh, lapas itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Radar Garut. Perkenalkan, saya Rizky Karatami. Pada hari ini kami berkesempatan untuk bertemu dengan Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Garut atau Kalapas Garut. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dengan Bapak Rusdedi, AMDIP SHMSI. Mohon izin Bapak. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bersedia berbincang dengan saya di podcast Radar Garut. Untuk selanjutnya, tema kali ini nih Bapak ya, mengenai kafe yang terletak di halaman Lapas Garut nih Pak. Sebelumnya kan saya memang sering lihat ini Pak ya, di depan Lapas kelas 2A ini kok ada kafe gitu ya, menarik juga gitu ya, bikin penasaran. Nah, bisa diceritakan dulu nggak Pak, apa sih latar belakangnya lahirnya ide kafe integrasi Kejo Comot ini gitu Pak? Ya, jadi memang Lapas Garut ini kan salah satu unit untuk pelayanan publik ya, terutama untuk masyarakat yang melakukan kunjungan ke keluarganya yang ada di dalam lapas gitu ya. Nah, salah satu bentuk pelayanan kita itu ya kita sediakan fasilitas yang kira-kira masyarakat itu merasa nyaman lah ya untuk pada saat melakukan kunjungan ke dalam lapas gitu. Nah, salah satunya itu pemikiran kami ya, di saat pengunjung itu datang kemudian harus menunggu gitu ya, antrian atau menunggu jam untuk masuk, tentunya kalau tidak ada tempat untuk yang lebih nyaman gitu kan, ya seperti apa gitu ya, dia nggak tahu harus kemana gitu kan, ke sana. Nah, muncullah ide, ya udah kita buat kafe supaya lebih nyaman lah gitu ya, untuk tamu-tamu yang masyarakat yang berkunjung ke lapas gitu ya, di saat dia haus, di saat dia menunggu pengen makan gitu kan, ya kita sediakan gitu. Nama kafenya nih lumayan agak unik nih Pak ya, Kejo Comot gitu. Ada cerita khusus nggak Pak di balik penamaan itu? Kejo Comot itu nama mitra kita ya, nama warung yang ada di luar gitu ya. Kemudian kita bekerja sama, kita pakailah nama kafenya itu karena kan mitra kita ini sudah punya konsumen sendiri gitu ya, sehingga kita pakai namanya. Kemudian kita tambahkan kafe integrasi. Nah, kafe integrasi itu nama yang kita berikan dari lapas karena filosofi pemasyarakatan itu kan integrasi sosial ya. Jadi bagaimana warga binaan itu diintegrasikan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Tujuan pemasyarakatan itu integrasi sosial, makanya kita berikan nama kafe integrasi. Oh iya. Untuk ada filosofi tertentu nggak Pak? Kejo Comot itu apa gitu? Itu dari mitra kita ya, dari mitra kerja kita. Nih kalau untuk tujuan berdirinya kafe ini gitu ya Pak, kan untuk tujuannya itu bagi keluarga yang datang menjenguk warga binaan yang ada di sini gitu Pak ya. Selain itu gitu Pak, ada tujuan lain nggak Pak? Atau ada untuk bekal keterampilan bagi warga binaan kah? Ya, atau jadi memang kafe ini punya banyak manfaat gitu ya, punya banyak manfaat, terutama dalam pembinaan kita, pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas 2 Garut ini. Pertama, kita mencoba untuk mengurangi stigma masyarakat ya, stigma negatif tentang lapas. Oh, lapas itu menyeramkan gitu ya, kalau di film-film itu gimana gitu kan, menakutkan gitu ya. Padahal sebenarnya tidak ya. Kemudian satu itu, jadi kita coba merubah untuk stigma ya, menekan stigma negatif pandangan masyarakat terhadap lapas gitu ya. Kemudian yang kedua itu juga menjadi sarana pembinaan, terutama pembinaan kemandirian bagi narapidana yang ada di Lapas Garut. Jadi narapidana yang sudah kita latih di dalam lapas, ya, terutama kalau untuk kaitannya dengan kafe, kita kan ada pelatihan barista, ya, pembuatan kopi, ada pelatihan
bakery gitu ya, pembuatan roti, kemudian untuk memasak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, setelah memasuki tahap asimilasi, ya itu kan harus dibaurkan dengan masyarakat. Jadi asimilasi itu program yang menempatkan narapidana di tengah-tengah masyarakat untuk berbaur dengan masyarakat. Itu setelah menjalani setengah masa pidana. Ya, nah kita butuh sebuah sarana untuk menjalankan program itu. Ya, bagaimana supaya narapidana ini bisa berbaur lah ya dengan masyarakat. Nah, kita Cafe Integrasi ini menjadi salah satu sarananya gitu ya. Jadi di sana nanti warga binaan bisa melayani masyarakat yang mampir ke Cafe Kejo Comot gitu ya. Berarti masyarakat juga terkesan tidak, lapas ini tidak menakutkan ternyata. Ya, sebagian besar yang datang berkunjung, wah beda ya lapas Garut ini gitu ya. Familiar banget katanya kan, terbuka gitu ya. Apalagi setelah ada Kejo Comot ini ya Pak. Iya. Dari masyarakat umum boleh nggak Pak sih? Alhamdulillah sejak kita buka 1 bulan kemarin banyak yang berkunjung, bahkan ada dari dari masyarakat yang justru melaksanakan rapat di kafe kita itu. Jadi rapat kegiatan apa gitu kan, kemudian ada yang untuk ulang tahun ya, ada yang sekedar datang untuk bersantai di sana, karena kita sediakan juga wifi, sediakan fasilitas untuk hiburan gitu ya, karaoke terutama. Kemudian di tempat kita itu kan ada parkiran yang cukup luas, ya, ada toilet, ada masjid gitu ya, sehingga masyarakat umum juga yang mungkin mau istirahat ya, istirahat sejenak ya, makan, minum, kemudian pingin sholat ya, istirahat, rehat lah di situ, itu bisa mampir di Lapas 2 Garut. Berarti kehadiran kafe ini tuh menjadi wajah baru gitu ya Pak, lebih humanis gitu ya, lebih ramah masyarakat gitu Pak. Berarti memang terbuka untuk umum juga. Terbuka untuk umum, iya. Nah, kalau saya lihat ada kolaborasi dengan pihak luar ini, kerjasamanya itu hanya kafenya saja atau dengan yang lainnya gitu Pak? Jadi kalau kita kerjasama itu ada banyak bidang ya. Cuman kalau untuk kafe itu memang berarti kan kita kerjasamanya dengan yang kafe juga di luar gitu ya, yang sudah berjalan profesional lah gitu. Sehingga nilai-nilai yang ada di masyarakat itu, bagaimana kafe di luar itu melayani masyarakat, itu bisa kita terapkan juga di kafe lapas gitu ya. Ya, karena warga binaan kita situ belajar gitu ya. Oh, ternyata melayani di kafe itu harus seperti ini. Untuk kedepannya nih Pak, apakah ada kerjasama dengan brand lokal lain gitu di Garut untuk program di lapas ini? Jadi kita sudah melaksanakan banyak kerjasama gitu ya, bukan hanya di kafe, tapi di peternakan juga kita kerjasama dengan kemitraan ya dengan pihak luar, peternakan ayam pedaging, peternakan ayam petelur, kemudian pengolahan limbah menjadi maggot, terus di pabrik pakan, pabrik tahu, semua itu dilaksanakan dengan bermitra dengan pihak luar. Menurut Bapak nih Pak, sebesar apa sih dampak dengan berdirinya Cafe Kejo Comot terhadap kepercayaan diri mereka saat kembali ke masyarakat gitu Pak? Itu luar biasa dampaknya gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau napi itu hanya dikurung terus di dalam, ya. Begitu keluar dia merasa asing gitu kan, merasa asing, merasa minder, merasa orang nggak berguna, merasa banyak lah ya dampak-dampak negatifnya. Tapi dengan adanya program ini, jadi sebelum mereka bebas itu sudah mulai bisa ada kepercayaan diri, ya. Dia bisa memasak, menyajikan makanan yang dilayani puas gitu ya. Ya, jadi di saat dia betul-betul bebas nanti berada di tengah masyarakat, dia sudah punya kepercayaan diri yang baik, sudah punya bekal, sudah punya keterampilan, ya. Karena pelatihan juga ya. Karena pelatihan dan praktek langsung, ya.
Berapa orang sih Pak yang belajar untuk seperti barista, memasak? Di kafe itu ada 6 orang. Ada 6 orang. Iya, Warga binaan. Warga binaan ya. Dan itu kan bergantian terus ya. Oh, bergantian. Jadi kalau ini bebas, yang lain kita pekerjakan lagi gitu. Sejauh ini gimana Pak? Tanggapan dari para warga binaan setelah mencoba untuk belajar menjadi barista, memasak, seperti apa Pak itu? Ya jadi warga binaan itu senang gitu ya. Senang ya, merasa betul-betul diberikan pembinaan gitu ya di lapas, bahkan setelah bebas berterima kasih gitu ya. Terima kasih Pak, kami sudah diperlakukan dengan baik di sini, kami sudah dilatih gitu ya. Berarti dampaknya sangat baik ya Pak, sangat untuk warga baik ya, binaan. luar biasa. Nah kalau saya mampir ke kafe integrasi Kejo Comot ini, menu favorit di Kejo Comot ini apa sih Pak? Nasi liwet. Nasi liwet. Iya. Nasi liwet. Isinya apa aja tuh Pak? Ya sama yang di nasi liwet ya, ada ayam, tahu, tempe gitu ya. Ada lalapan. Berarti menu favoritnya nasi liwet gitu Pak ya? Iya. Kalau untuk minumannya nih Pak? Ya minumannya standar lah, biasa ya. Oh iya. Untuk produk kopinya nih Pak, kopi kan ini terkenal ya nih Garut. Yeah. Garut itu kan produk kopi, kopinya ya. Bagus gitu Pak. Produk kopinya mungkin kalau mampir di Poin ya itu kurang lebih sama lah. Oh iya. Ada yang itu ya. Berarti kopinya, untuk proses sekarang kan bermacam-macam ya Pak. Ada jenis kopi yang pengolahannya berbeda-beda gitu Pak untuk saat ini. Jadi kalau kita itu kopi sekarang produksi kopi saset. Katanya sih ya, kalau kita bandingkan dengan warga binaan ya, jual kopi-kopi yang di luar dengan kopi kita itu lebih enak punya kopi kita katanya kan. Itu. Oh iya, lebih enak. Kopi saset gitu ya. Kemudian kita ada kopi juga, kopi sehat gitu ya. Kopi sehat itu kita tambahkan dengan rempah-rempah gitu. Jadi begitu minum berasa tuh di badan gitu kan, hangat gitu kan, terus mulai keluar nyaman lah, seger lah gitu ya. Oh kopi, gitu. Berarti ada blend dengan ada gitu. Oh begitu ya Pak. Berarti untuk produk kopinya sekarang ini di Garut beans-nya itu menghasilkan sendiri dari lapas? Bertani kopi kah atau? Enggak, kita kerjasama dengan petani kopi yang ada di masyarakat ya. Jadi kita beli punya petani, kemudian kita olah di lapas. Dari petani Garut? Dari petani Garut. Biasanya daerah mana sih Pak? Banyak sih di Garut ini ya. Garut, ya. Papandayan, ya. Ada di Cikajang, ada macam-macam. Iya. Karena produk kopi Garut kan sekarang sedang ya bagus ya, sedang naik-naiknya gitu. Nih kalau ini Pak, untuk anak muda Garut gitu yang pengen nongkrong di Kejo Comot ini, apa yang bakal bikin mereka betah gitu nongkrong di Kejo Comot? Jadi nongkrong syariah. Oh, iya. Karena di sebelahnya ada masjid. Masjid itu toanya tuh langsung ke kafe gitu kan. Jadi kalau pas azan itu ya langsung berhenti semua gitu. Iya, berhenti semua, langsung ingat ya, langsung beribadah gitu ya. Produk andalan kopinya ini sudah dipastikan akan diminati para anak muda gak Pak? Ya, saya kan juga sering nongkrong di kafe gitu ya, sering ngobrol di kafe-kafe luar ya, kurang lebih nyaman lah gitu ya. Gitu. Jika dibandingkan dengan kafe luar gitu ya, nongkrong di sini ya cukup nyaman lah. Sejauh ini udah banyak kah anak muda yang datang ke kafe? Ya lumayan banyak. Ya, bukan cuma anak muda, emak-emak juga yang datang. Kemarin ada yang rapat gitu kan, jadi kita sediakan fasilitas, ada meja, ada monitor yang besar gitu ya. Jadi kalau untuk rapat-rapat itu diskusi gitu ya, sangat bagus ya di tempat kita. Kemudian selesai rapat, mereka mau hiburan nyanyi-nyanyi juga bisa gitu. Apalagi mama itu kan selesai ngobrol gitu ya, nyanyi-nyanyi gitu. Berarti Kejo Comot ini udah berapa lama Pak dari berdirinya? 1 bulan. Baru 1 bulan? Iya, baru 1 bulan. Untuk harapannya nih Pak, harapan terbesar adanya kafe integrasi Kejo Comot ini seperti apa Pak? Jadi harapannya masyarakat itu bisa support ya, terutama terkait dengan stigmatisasi pandang masyarakat terhadap warga binaan itu, bahwa
warga binaan juga itu manusia, ya, dan dia adalah produk dari masyarakat. Jadi jahatnya itu bukan di lapas. Jadi kejahatan itu kan timbul di masyarakat, ya. Jadi itu produk masyarakat, ya, produk masyarakat yang dibina di lapas supaya bisa kembali lagi ke masyarakat, ya. Sehingga ini salah satu pilar yang menentukan berhasilnya program pembinaan di lapas itu adalah masyarakat, gitu ya. Jadi masyarakat harus terima nih, gitu kan. Oh, walaupun dia bekas narapidana, tapi mungkin aja dia bisa jauh lebih bagus, ya, dari masyarakat yang ada di luar, ya. Bayangkan di sini dia bisa sholat 5 waktu, coba di luar bisa nggak, gitu? Dapat waktu lagi, ya. Bisa jauh lebih baik, gitu. Iya, justru bisa jauh lebih baik. Iya, kalau dia mengikuti sistem pembinaan dengan baik, gitu ya. Bisa sholat 5 waktu, bisa makan, tidur dengan tertib, tiap minggu ada olahraga, gitu ya. Dia bisa ngecek kesehatan kapan aja, gitu kan. Gitu. Terus dia bisa ngikuti program kemandirian yang dia minati apa. Di sini kan kita buka ada banyak, gitu ya. Bukan hanya di kafe. Jadi di kafe itu kalau dia punya minat masak-memasak, segala macam, ya, buat minuman segala macam, ya, kita salurkan ke situ. Jadi kita ajarkan di dalam, nanti setelah setengah kita pekerjakan di luar. Kalau boleh kasih pesan nih Pak untuk masyarakat Garut, apa yang harus kita pahami gitu tentang inovasi lapas yang humanis seperti ini, gitu Pak? Ya, ya seperti yang saya sampaikan tadi, ya, masyarakat bisa melihat sisi positif, ya, dari para warga binaan yang kita bina di Lapas Kelas 2 Garut ini. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa, gitu ya. Ya, tapi manusia yang Allah cinta itu adalah mereka yang sudah berbuat dosa kemudian mau bertobat. Mau memperbaiki hidupnya. Mau memperbaiki gitu, diri, ya. Saya yakin semua warga binaan itu punya keinginan untuk menjadi baik. Tinggal kita dan seluruh masyarakat mau nggak memberikan kesempatan kedua, gitu ya, untuk para ex warga binaan ini. Ya, siap. Saya kira mungkin dicukupkan sekian pembahasan tentang hadirnya Kejo Comot yang ada di Lapas Garut ini, dan kita memiliki akhirnya bisa melihat, gitu ya, bahwa Lapas Garut ini tidak terkesan seseram itu, tidak semenakutkan itu, gitu. Ternyata sangat dengan wajah baru, apalagi dengan hadirnya kafe Kejo Comot ini mungkin bisa merubah stigma negatif di masyarakat Garut, gitu. Ya, mungkin tadi sudah dijelaskan tentang kafe Kejo Comot yang hadir di kurang lebih 1 kafe bulan. integrasi. Kafe integrasi, Kejo Comot. Kafe integrasi Kejo Comot yang ada di Lapas Garut, dan menciptakan suasana yang berbeda, gitu ya, tidak menakutkan, tidak stigma negatif di masyarakat juga, gitu Pak. I should fuck her in the Benz.